Bab 321 Permainan Pohon Dunia, 1. Betulkah? Siyu sedikit tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Bahkan kucing pun tidak terkecuali. Itu melayang di udara dan menatap ponsel Siyu. Waktu turnamen dunia sangat tidak teratur. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka benar-benar bisa mengejar ketinggalan dalam hidup mereka. Lagi pula, terakhir kali Aliansi Tujuh Bangsa menyelenggarakan kompetisi dunia adalah 20 tahun yang lalu. Apalagi, dalam 200 tahun sejak berdirinya Aliansi Tujuh Bangsa, turnamen dunia hanya diadakan 3 kali. Waktu acara itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati pohon dunia. Dalam situasi ini, akan aneh jika seluruh negara tidak meledak ketika berita turnamen dunia tiba-tiba muncul. Di batch sebelumnya, karena teknologinya belum maju, Beastamers hanya mendengarnya. Tapi kali ini, ketika mereka menemukannya, itu langsung menyebabkan diskusi di antara orang-orang. Melalui sequence ranking battle, pemilihan 10 Beastamers terkuat di bawah usia 30 tahun di Donghuang akan diadakan. Legendary Beastamers di bawah usia 30 tahun dapat secara otomatis masuk 10 besar. Selain itu, 100 Beastamers teratas akan diberi peringkat oleh pejabat asosiasi Donghuang sesuai dengan hasil pertempuran mereka sebelumnya di kompetisi besar seperti National League of University, Heavenly King Cup of the Club, dan Beastamer Troops, kompetisi seni bela diri internal. Yang lain dapat mendaftar secara online dan menantang Beastamers di peringkat dari awal untuk meningkatkan peringkat mereka. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin kaya hadiahnya. Ada juga hadiah untuk mengalahkan penantang. Beastamers yang sudah memiliki peringkat juga bisa menantang lebih tinggi. Setahun kemudian, 10 urutan yang tersisa akan membentuk tim nasional dan berpartisipasi dalam pertempuran dunia. Sialan, setelah Siyu melihat berita ini, dia merasa semuanya tidak sederhana. Wow, mata kucing permata juga menyala. Apakah kompetisi dunia akan datang lagi? Itu bertanya-tanya apakah akan ada peserta di antara siswa yang lulus dari Universitas Ibu Kota Kuno kali ini. Saat itu, bisa juga bepergian ke luar negeri bersama. Makanan dari luar negeri. Apakah kalian semua sudah melihat beritanya? Legenda Laut Tirani melihat bahwa banyak anak muda, termasuk Zheng Hai, melihat ponsel mereka dengan kepala menunduk dan berkata, "Tuan, Anda sudah tahu?" Zheng Hai bertanya. Ya, legenda si Tyrant mengangguk. Pada saat ini, semua orang tidak bisa diganggu untuk makan lagi dan menatap legenda si Tyrant. Situasi kompetisi dunia ini mungkin sedikit istimewa. Di antara Anda, Zheng Hai, Zhou Yun, masih ada harapan. Jika Anda memiliki pemikiran, Anda dapat bekerja keras. Menurut legenda Laut Tirani, jika mereka tidak mencapai level legendaris atau tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan makhluk level penguasa, mereka juga akan mengirim dirinya sendiri ke kematian di turnamen dunia ini. Itu mungkin belum tentu bisa kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, dia hanya menyarankan kepada Zheng Hai, murid Beastamer legendaris di bawah usia 30 tahun, yang merupakan master terkemuka dan sudah bisa bertarung melawan seorang penguasa, Raja Surgawi Zhou Yun, dan Beastaming Space miliknya telah mencapai tingkat 7. Dia hanya kekurangan hewan peliharaan tingkat tuan untuk menjadi Beastamer legendaris di bawah usia 30 tahun. Adapun yang lain, mereka pada dasarnya adalah master biasa di tingkat kelima dari Beastaming Space. Perbedaan antara mereka dan kriteria kompetisi terlalu besar. Ah, kenapa hanya setahun? Orang-orang ini juga tahu. Misalnya, Whitebrook melihat tanggal di atasnya dengan kesakitan dan merasa sedikit putus asa. Dia baru saja menembus ke level 5 Beastamer dan mencapai level Master kurang dari setahun yang lalu. Kesulitan mencapai level 6 dan level 7 di Beastaming Space beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan jika ada 1 tahun lagi, itu sama sekali tidak mungkin. Sial, Yusu, Beastamer perantara yang bahkan belum berusia 20 tahun, hanya bisa menonton berita dan menangis. Adapun Yin Zhengfan, dia juga mengepalkan tinjunya dengan ekspresi marah. Jika dia lahir 15 tahun lebih awal, dia akan mampu mengejar turnamen dunia tahun ini. Ini adalah panggung untuk bersaing dengan semua Beastamers di dunia. Tanpa mengetahui bahwa turnamen dunia berikutnya akan diadakan beberapa dekade kemudian, Beastamers yang tidak dapat berpartisipasi kali ini mungkin tidak memiliki harapan dalam hidup mereka. Bagaimanapun,
Berkah pohon dunia hanya efektif untuk manusia di bawah 30 tahun. Usia mereka tidak akan berhenti bertambah. Jangan terlalu banyak berpikir. Perang dunia kali ini belum tentu merupakan hal yang baik. Mungkin negara totem juga akan mengganggu dan membunuh pemenang di antara ratusan jenius super. Apa menurutmu itu menyenangkan? Melihat ketidakpuasan di wajah orang-orang muda ini, legenda Laut Tirani tersenyum dingin. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Apa, negara totem juga bisa berpartisipasi dalam pertempuran? Bukankah aliansi tujuh bangsa satu-satunya yang berpartisipasi dalam kompetisi dunia sebelumnya? Zhou Yun dan Zheng Hai bertanya tidak percaya. Ketujuh negara semuanya berada dalam aliansi yang sama. Meskipun ada luka dan kematian dalam pertempuran, itu lebih demi memenangkan pertempuran. Jika terjadi sesuatu, itu disebabkan oleh slip up. Jika tidak ada kebencian yang mendalam, dalam situasi di mana seseorang bisa menghancurkan lawannya, dia tidak akan melakukannya dengan kejam. Namun, negara totem dan aliansi tujuh negara adalah kekuatan yang tidak cocok seperti api dan air. Perseteruan telah terbentuk dari pertempuran totem 200 tahun yang lalu, tidak, bahkan lebih lama lagi. Benar-benar ada perseteruan darah yang dalam. Dalam situasi ini, itu tidak bisa lagi disebut kompetisi. Itu adalah permainan pohon dunia. Di bawah tatapan pohon dunia, sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk meninggalkan medan perang hidup-hidup. Memikirkan hal ini, ekspresi Zheng Hai dan Zhou Yun berubah. Bahkan mereka mulai serius mempertimbangkan apakah mereka memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dunia ini. Aturan ini, White Brook, Yusu, dan yang lainnya tidak mengerti. Apapun yang terjadi, pertempuran sekuens di negara ini masih layak untuk diikuti. Setiap kali pohon dunia terbangun, seluruh planet biru tidak akan tenang. Itu adalah tanda, negara harus fokus memelihara Beastamers dengan potensi selanjutnya. Oleh karena itu, dalam pertempuran urutan ini, Asosiasi Donghuang harus menginvestasikan banyak sumber daya. Jika Anda dapat mencapai hasil yang baik di dalamnya, bahkan jika itu tidak terkait dengan turnamen dunia, itu masih bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Adapun turnamen berkah dunia, legenda si Tyrant menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik tidak menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Itu benar, Zheng Hai dan Zhou Yun masih agak enggan. Itu terutama karena berkah dari pohon dunia masa lalu terlalu harum. Misalnya, Blessing of the World Tree dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajar hewan peliharaan serta meningkatkan efisiensi pengembangan keterampilan super hewan peliharaan. Misalnya, Blessing of the World Tree juga setara dengan akselerator meditasi. Itu bisa memungkinkan Beastamer mencapai level legendaris dengan sangat cepat. Legenda mengatakan bahwa ketika Lin Feng berpartisipasi dalam turnamen dunia, dia hanya legenda biasa. Namun, setelah menjadi juara, hanya butuh 2 tahun untuk menembus 2 level dan memasuki domain legendaris untuk menjadi Beastamer legendaris termuda di dunia. Berkat pohon dunia sangat diperlukan. Selain itu, Blessing of the World Tree dan efek membiarkan hewan peliharaan berevolusi juga dapat meningkatkan umur Beastamers. Berbagai efek benar-benar setara dengan memberi Beastamer potensi untuk menjadi yang terkuat di dunia. Dalam situasi ini, Beastamer mana yang tidak tergoda? Ah, si Yu, yang sedang melihat layar ponsel, menjadi hiu kecil yang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam lagi. Dia melihat efek berkat pohon dunia yang dibahas di internet dan segera merasa sedikit harum. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang adalah kecepatan leveling dari Beastaming Space. Jika dia bisa mendapatkan berkah, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan dengan sangat cepat? Tentu saja, saat ini, tingkat Beastaming Space tampaknya menjadi faktor terbesar yang membatasi kekuatan Siyu. Jika level Beastamingnya tidak naik, fisiknya tidak akan naik, dan level kekuatan hewan peliharaannya akan naik. Kemudian, dia tidak akan bernasib sama dengan turnamen dunia. Tentu saja, sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik dengan turnamen dunia. Efek dari berkah, aku mungkin juga akan diberi anak mythical untuk dibesarkan. Siyu melihat berita itu dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dengan indeks skill, dia bisa menjadi Beastamer yang kuat cepat atau lambat. Namun, Siyu sangat tertarik dengan pohon dunia itu sendiri. Perwujudan dari kehendak planet, apakah benda ini bukan bentuk kehidupan mitos? Bukankah orang mengatakan bahwa mitos sudah menghilang? Oleh karena itu,
Apakah pohon dunia ini memiliki kekuatan atau kecerdasan? Sebagai perwujudan dari kehendak planet, mungkinkah ia mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi pada planet ini dalam miliaran tahun terakhir? Untuk sesaat, Siyu tiba-tiba sangat ingin tahu tentang ini. Dia bisa memilih untuk tidak bertarung dalam kompetisi, dia bisa memilih untuk tidak menerima berkah. Tapi tidak bisakah dia membawa sekantong biji melon dan semangka besar untuk mengobrol dengan pohon dunia atau juru bicara dan penjaganya? Bab 322 Mekanik Tyrant Dragon. Berita kompetisi dunia mengguncang negara. Sekarang, semua orang di negara itu memperhatikan kompetisi dunia. Banyak petinggi asosiasi Donghuang juga prihatin dengan kompetisi dunia. Untuk masalah kecil seperti Raja Surgawi Zhou yang mengontrak pewaris Raja Naga, dia bahkan tidak bisa mendapatkan posisi kedua dalam daftar tren. Karena berada di urutan kedua dalam daftar trending, mereka menebak-nebak daftar 10 besar anggota eselon Donghuang dalam kompetisi dunia ini. Meskipun masih ada 1 tahun sebelum konfirmasi akhir, dia masih bisa menilai para kandidat sekarang. Ah, makanan ini. Dalam waktu kurang dari 1 jam, makanan di aula pelatihan Binhai bubar. Selama periode ini, tidak ada yang membahas masalah kota Istana Naga sama sekali. Sepanjang waktu, mereka mengelilingi turnamen dunia sebagai konten pertukaran. Raja Surgawi Zhou tidak tertarik. Dia merasa bahwa dia telah mengumumkan hewan peliharaan naganya terlalu dini. Kompetisi dunia ini terlalu banyak penipuan, tetapi dia merasa harus berpartisipasi. Jika dia tidak salah, topik hangat di internet untuk tahun depan mungkin adalah perubahan dalam 10 urutan utama Donghuang. Jika dia tidak berpartisipasi, itu sama dengan memotong masa depannya sendiri. Singkatnya, tidak peduli apa, dia harus masuk 10 besar dan mendapatkan tempat peserta. Hanya dengan begitu dia bisa memastikan bahwa dia bukan orang yang pernah ada. Apakah makanannya baik-baik saja? Zheng Hai, pemimpin balai pelatihan Binhai, menyeka mulutnya. Pikirannya juga melayang ke turnamen dunia. Sebagai murid dari legenda Laut Tirani, kekuatan, potensi, dan bakatnya mungkin lebih kuat dari putra-putra legendaris itu. Dia secara alami tergoda untuk berpartisipasi dalam pertempuran urutan Donghuang. Sangat bagus, jawab semua orang. Apakah kamu kembali ke ibu kota kuno atau Ping Cheng selanjutnya? Whitebrook duduk di samping Siyu dan menyodok lengannya. Ayo kembali ke Ping Cheng, kata Siyu. Selanjutnya adalah mempersiapkan Liga Nasional, tetapi kerjasama dengan Dragon Palace City belum berakhir. Sangat tidak nyaman untuk pergi ke ibu kota kuno untuk mempersiapkan Liga Nasional. Sebaliknya, ketika mereka bersiap untuk pertempuran di Ping Cheng, di belakang gunung salju naga es, itu terhubung ke laut, dan mereka dapat menghubungi binatang laut di kota Istana Naga kapan saja. Kalau begitu aku akan kembali ke ibu kota kuno dulu. Saya mendengar dari legenda Laut Tirani bahwa aturan Liga Nasional mungkin berubah. Saya akan memberitahu Anda ketika saya memiliki berita. Petik 2. Baiklah, Siyu mengangguk. Pada saat ini, legenda Laut Tirani berdiri sedikit dan berkata kepada semua orang, maka perjalanan ke Dragon Palace City akan sepenuhnya berakhir. Semua yang terbaik, anak muda. Selain itu, Siyu, ikut aku. Siyu tercengang. Di bawah tatapan semua orang, dia dipanggil oleh legenda Laut Tirani. Di ruangan lain, legenda si Tyrant berhenti dan berkata, dari ekspresimu barusan, apakah kamu tertarik dengan kompetisi dunia? Siyu tersenyum malu. Saya tidak tertarik dengan turnamen dunia, tetapi saya tertarik pada berkah dari pohon dunia. Legenda Laut Tirani, bukankah itu masih tertarik dengan kompetisi dunia? Ada perbedaan. Mengapa orang-orang muda saat ini berbelit-belit? Namun, yang tidak diketahui oleh legenda Laut Tirani adalah bahwa orang lain ingin berpartisipasi dalam turnamen dunia karena mereka ingin mendapatkan gelar legenda dunia dan berkah dari pohon dunia. Mereka ingin menjadi yang terkuat untuk membuktikan diri. Adapun Siyu, dia ingin replikasi berhasil. Keterampilan Divine telah dicatat, berkah dari pohon dunia. Ini adalah keterampilan yang dapat meningkatkan umur manusia. Selain itu, mengobrol dengan pohon dunia tentang sejarah planet ini adalah hal yang paling menarik. Tentu saja, Siyu tidak bisa mengatakannya secara langsung. Kamua Yuro, legenda Laut Tirani tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Dia sebenarnya tidak meragukan potensi bakat Siyu, tapi masalahnya Siyu masih terlalu muda.
Tidak ada waktu sama sekali. Bahkan jika itu adalah muridnya, sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Harus diketahui bahwa di kompetisi dunia tahun itu, Lin Feng memenangkan kejuaraan dengan 7 hewan peliharaan tingkat tuan. Adapun kejuaraan baru-baru ini 20 tahun yang lalu, meskipun itu tidak seberharga kelompok Lin Feng, itu tidak jauh berbeda. Dalam situasi ini, belum lagi Xiyu, bahkan jika beberapa legenda veteran berusia lebih dari 30 tahun di negara ini berpartisipasi, mereka mungkin akan mati. Misalnya, legenda Hua Xiajin di ibu kota surgawi, sebagai legenda yang berspesialisasi dalam makhluk tipe kupu-kupu, dia hanya memiliki hewan peliharaan tingkat penguasa. Karena legenda dunia adalah gelar untuk Beastamer yang legendaris, itu berarti bahwa kekuatan Beastamer yang legendaris yang bisa memenangkan turnamen dunia sudah dekat dengan legenda berjudul seperti dia. Bahkan jika dia masih sedikit kurang pada saat itu, dia bisa dengan cepat mengejar setelah menerima berkat pohon dunia. Kamu sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir tentang kompetisi dunia. Kamu sudah sangat beruntung memiliki reinkarnasi Spritel Laut Biru dalam kontrak. Kesempatan ini tidak selalu lebih buruk daripada Blessing of the World Tree. Apakah Anda sudah memutuskan untuk mendirikan cabang darat dari Departemen Perlindungan Lingkungan Laut Kota Istana Naga di Gunung Salju Naga Es di Pingcheng? Tanya legenda Laut Tiran. Ya, tempat itu tidak jauh dari Dragon Palace City, kata Xiyu. Baiklah, saya sudah memberitahu Kepala Sekolah Feng, Presiden Ye, dan yang lainnya tentang Kota Istana Naga. Jika tidak ada yang salah, saya harus mengirim beberapa asisten untuk membantu Anda dalam beberapa hari ke depan. Baiklah, saya sudah memberitahu Kepala Sekolah Feng, Presiden Ye, dan yang lainnya tentang Kota Istana Naga. Jika tidak ada yang salah, saya harus mengirim beberapa asisten untuk membantu Anda dalam beberapa hari ke depan. Dia memperkirakan bahwa tidak akan menjadi masalah bagi Xiyu untuk masuk ke 20 besar atau bahkan 15 besar dalam setahun. Bukan tidak mungkin baginya untuk masuk 10 besar. Namun, bahkan jika dia mencapai 10 besar, legenda Laut Tirani tidak merekomendasikan Xiyu untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia sebagai Beastamer yang memiliki koneksi penting dengan Spritel Laut Biru dan Kota Istana Naga. Bagaimanapun, bahkan Beastamer terkuat di bawah usia 30 di Donghuang mungkin belum tentu menjadi yang pertama di kompetisi dunia, apalagi hanya di 10 besar. Dan tempat pertama di turnamen dunia hanya bisa menjadi Beastamer yang legendaris. Bab 323 Mekanik Tyrant Dragon 1. Beastamer yang legendaris hanya setara dengan setengah dewa. Adapun berteman dengan Dragon Palace City dan Blue Sea Sprite, itu lebih seperti dua setengah. Lagi pula, Sprite Laut Biru masih memiliki banyak penjaga tersembunyi di laut. Selain itu, yang pertama memiliki peluang kurang dari 1%, dan itu mungkin mengancam jiwa. Adapun yang terakhir, hampir 100%. Itu adalah masalah matematika yang sangat sederhana. Saya mengerti. Terima kasih, legenda Laut Tirani. Xiyu dengan rendah hati menerima saran senior itu, tetapi dia masih berencana untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati ketika dia kembali. Xiyu ini terutama ingin melihat kekuatannya saat itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang sesuai, dia tidak akan pergi bahkan jika legenda Laut Tirani ingin dia berpartisipasi dengan mengarahkan pisau padanya. Di hari yang sama, Pingcheng, Xiyu kembali sendirian. Adapun kucing permata, itu tidak kembali ke Universitas Ibu Kota kuno untuk waktu yang lama. Takut cloning kerjanya akan habis, jadi dia ingin kembali dan menidurkan mereka sebelum membuat cloning baru untuk menggantikan pekerjaannya. Oleh karena itu, kali ini, hanya Xiyu yang kembali ke Pingcheng sendiri. Xiyu kembali diam-diam dan tidak memberitahu siapapun. Saat dia kembali, dia berbaring di tempat tidur dengan malas. Adapun hewan peliharaan, mereka tidak membutuhkan instruksi Xiyu sama sekali. Mereka mulai melakukan hal-hal mereka sendiri. 11 melanjutkan pelatihan. Meskipun kelelahan karena pertempuran selama 3 hari 3 malam, ia pulih dengan cepat. Lagi pula, itu hanya berkelahi. Di sisi lain, Bugi dan yang lainnya dalam masalah. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berlatih. Misalnya, Bugi terus-menerus memvisualisasikan patung Dewa Naga dan menghabiskan energinya. Selain itu, ia telah menciptakan begitu banyak lencana Ice Dragon Phantom, sehingga belum pulih. Itu sama untuk Baby Ginseng.
Setelah membuat begitu banyak buah waktu dan suplemen untuk anggota tim untuk bertarung selama 3 hari 3 malam, tingkat kelelahan bisa dibayangkan. Itu juga setengah mati lelah. Adapun Chitong, konsumsinya relatif normal, itu adalah salah satu dari tim yang bisa bergerak secara normal. Adapun Susu, setelah kembali, si Yu memakan sumber daya terakhir, inti sprite api laut. The Thirst of the Mermaid membantunya membangunkan hujan dan ledakan uap. Cangkang kura-kura berusia 1 juta tahun membangunkan penjaga air. Si Yu sangat ingin tahu tentang skill apa yang bisa dibangkitkan oleh inti si Flame Sprite kali ini. Seperti yang diharapkan, setelah makan ini, Susu tertidur lagi. Setelah kembali, si Yu tidur sepanjang hari dan malam. Lagi pula, dia belum tidur di Dragon Palace City selama beberapa hari. Dia tetap terjaga dengan suplemen. Kali ini, dengan klon Chitong yang merasukinya dan dukungan dari efek pemulihan, dia tidur untuk 1 hari lagi sebelum merasa benar-benar energi. Di tanah, si Yu, yang diselimuti api yang menyala-nyala dan tampak seperti baru saja keluar dari tungku kremasi, perlahan bangkit dan membuka matanya. Si Yu bangun dengan mata mengantuk. Klon Chitong dengan cepat berpisah dan menghilang. Setelah bangun, si Yu melirik waktu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengenakan piyamanya dan tiba di tempat tertentu di ruang reruntuhan dengan pikiran. Ini adalah Institut Penelitian Batu Mekanik. Itu selalu digunakan oleh si Yu, Bugi, dan yang lainnya untuk mempelajari modifikasi mekanis dari spesies binatang hantu. Yang disebut Phantom Beast adalah hewan peliharaan yang diciptakan dengan ilusi. Si Yu melihat lingkaran naga yang tidak bergerak dan tahu bahwa kelompok ilusi naga Tyrant kecil yang mereka angkat telah menghabiskan energi mereka dan menghilang. Mendesah. Si Yu memasuki Institut Penelitian dan melirik fosil mythical yang belum ditaklukkan Bugi dari Dragon Palace City dan fosil Tyrant Dragon yang, meskipun telah ditaklukkan, tidak dapat dimodifikasi secara mekanis. Dia merasakan rasa kehilangan. Bugi, ayo coba lagi. Setelah si Yu berteriak, Bugi, yang terbaring di tanah dan bertarung dengan Dewa Naga Pantom dalam mimpi, membuka matanya. Dengan lelah, itu langsung diteleportasi ke si Yu. Kamu telah memvisualisasikan patung Dewa Naga selama 3 hari 3 malam. Secara teori, skill Dragon of Imagination seharusnya meningkat. Ayo buat Tyrant Dragon mekanik lain untuk dicoba. Bugi mengangguk, meskipun masih merasa tidak ada kesempatan. Segera, si Yu mengeluarkan satu set baju besi emas dan perak dari Lembaga Penelitian Mekanik Fosil. Armor mekanik ini jelas tidak disiapkan untuk makhluk humanoid. Dari strukturnya, itu jelas untuk makhluk seperti naga Tyrant. Namun, ukuran baju besi mekanik ini tidak besar dibandingkan dengan naga Tyrant yang asli. Tingginya hanya sekitar 1 meter. Itu terutama karena masih dalam tahap percobaan. Si Yu tidak ingin menggunakan bahan mahal untuk bereksperimen. Mimpi paduan mekanik ini adalah nama bahan untuk baju besi mekanik ini. Paduan mekanis ini dapat mengubah listrik menjadi energi spiritual impian. Itu adalah bahan inti dari binatang mekanik, Mechanical Dream Beast. Mekanik Dream Beast adalah binatang mekanik yang dapat membantu bentuk kehidupan meningkatkan kualitas tidur mereka, pandai hipnosis, dan menciptakan berbagai mimpi. Mereka terutama mengandalkan pengisian daya untuk mempertahankan aktivitas mereka. Ilusi Bugi pada dasarnya adalah ilusi mimpi. Energi itu juga energi spiritual mimpi, jadi tidak salah jika menggunakan paduan mekanik mimpi ini yang bisa diubah menjadi energi spiritual mimpi sebagai cangkang. Armor saat ini adalah sesuatu yang telah dibeli dan dirakit oleh si Yu dengan setumpuk bahan dasar setelah menyelidiki berbagai informasi. Namun, dia hanya menyiapkan material armor dan chip intelijen. Untuk hal-hal seperti chip keterampilan dan bahkan peralatan pertempuran yang lebih rumit, dia jelas tidak mempersiapkannya. Lagi pula, apa yang ingin dia ciptakan bukanlah binatang impian mekanis, tetapi naga tiran mekanis. Apalagi itu hanya tahap awal kelahirannya. Semuanya masih dalam percobaan, jadi tidak perlu mengejar kesempurnaan. Dalam konsep si Yu, ilusi adalah chip yang membawa semua keterampilan, jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghubungkan ilusi ke bagian mekanis ini secara keseluruhan dan membangunkannya menjadi bentuk kehidupan yang cerdas. Bab 324 Naga Tiran Mekanis 2. Di Lembaga Penelitian Fosil Besar, logam super, mimpi paduan mekanik, yang terjalin dengan emas dan perak, tergantung di dalam ruangan. Di bawah imajinasi Bugi,
sosok Tyrannosaurus yang mengecil perlahan memenuhi armor mekanik. Sesaat kemudian, perangkat koneksi dari armor mekanik dimasukkan ke dalam tubuh Tyrant Dragon Phantom. Binatang naga Tyrant mekanik dengan baju besi mekanik emas dan perak, dengan 11 cakar penangkal petir khusus besar di lengannya, dan cangkang di punggungnya adalah prototipe perisai terkuat 11 perisai penangkal petir khusus. Kualitas khusus dari salah satu material di Dream Mechanical Alloy adalah bisa relatif sempurna untuk mengisi material. Siyu mengambil bahan untuk bahan pengisi ini di tempat dan secara alami memilih bahan pengeras 11. Bagaimanapun, itu bisa dengan sempurna menarik petir. Ketika saatnya tiba, dia bisa mengandalkan petir di alam untuk mengisinya. Setelah semuanya dirakit, chip cerdas yang dimasukkan ke dalam tubuh hantu oleh armor mekanik juga menyala. Namun, pada saat ini, Siyu tidak menunjukkan kegembiraan. Ini karena, seperti sebelumnya, chip cerdas tidak kompatibel dengan Tyrant Dragon Phantom, menyebabkan bentuk kehidupan mekanis ini tidak dapat menjalani kebangkitan berikutnya. Berubah, berubah untukku. Ubah, ubah, ubah. Siyu memegang cermin kebangkitan dan menyorotkannya pada chip peningkatan pembelajaran pintar yang dipasang di tubuh naga Tyrant untuk waktu yang lama. Tidak ada reaksi sama sekali. Situasi ini membuat Siyu sangat sakit kepala. Dengan asumsi bahwa dia telah menggunakan paduan mekanik mimpi dan chip cerdas untuk menciptakan binatang mimpi mekanik sesuai dengan keterampilan mengajar, dia pasti akan berhasil sekarang. Saat ini, hanya ada beberapa perubahan lagi. Mengubah berbagai template binatang mimpi mekanis menjadi template hantu, prosesnya akan langsung macet, dan itu akan sangat tidak nyaman. Lupakan saja, itu hanya fantasi untuk menciptakan binatang mekanik dari ras penguasa menurut bahan ajar Departemen Mekanik Universitas Ibu Kota Kuno. Saya akan mencobanya perlahan setelah Liga Nasional. Siyu meregang dan menyerah berjuang lagi. Namun, bukan karena Tyrant Dragon mekanik ini tidak bisa melawan atau bergerak. Setelah Bugi juga menghela nafas, ia langsung memberikan perintah kepada Tyrant Dragon dengan kekuatan imajinasi. Segera, naga tiran mekanik ini membuka matanya yang kejam dan melompat untuk merayakan kegagalan percobaan ini lagi. Ilusi diciptakan oleh Bugi, sehingga secara alami bisa memberikan perintah. Namun, meskipun dengan cara ini, naga tiran mekanik bisa bergerak dan juga bisa mengandalkan pelindung mekanik dan petir untuk mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk bergerak, arus itu tidak bisa dinilai sebagai kehidupan sama sekali. Itu hanya hantu yang memakai peralatan mekanik, tidak berbeda dengan mesin di bumi yang bisa bergerak setelah diisi. Tidak hanya indeks Siyu yang tidak bereaksi terhadapnya, tetapi juga tidak mungkin bagi kontrak Bistamer untuk berhasil mengontrak peralatan yang memakai hantu. Oleh karena itu, pada dasarnya, itu tidak dianggap sebagai bentuk kehidupan yang hidup atau bentuk kehidupan yang mekanis. Bagaimanapun, bahkan kehidupan mekanis memiliki persyaratan paling mendasar, mempelajari kemampuan untuk berpikir dan tumbuh dengan sendirinya. Dalam situasi naga tiran mekanis saat ini, itu bahkan lebih rendah daripada senjata terlarang yang menekan kemampuannya untuk berpikir. Berhenti memberinya perintah. Jangan berikan perintah apapun. Biarkan dia mencoba bertindak secara naluriah dan lihat apakah itu bisa melahirkan kecerdasan, kata Siyu. Bugi mengangguk. Pada saat berikutnya, itu membatalkan perintah untuk menyiarkan senam ke naga Tyrant mekanik. Mengaum. Naga Tyrant mekanik, yang sedang melompat, tercengang. Kemudian, tatapannya menjadi lebih ganas. Itu adalah sepasang mata ganas tanpa rasionalitas apapun, hanya mempertahankan keinginan berburu paling primitif dari naga Tyrant dalam mimpi. Dalam sekejap, Siyu memutuskan bahwa Tyrant Dragon mekanis saat ini masih belum bisa disebut sebagai bentuk kehidupan mekanis, tetapi mesin pembunuh yang tepat. Mengaum. Saya penguasa bumi. Bugi hanya meninggalkan naluri paling primitif dari naga Tyrant dalam mimpi naga Tyrant yang direplikasi melalui keterampilan mencuri mimpi. Naga Tyrant mekanik ini, yang tingginya lebih dari 1 meter, menatap Siyu dengan tatapan ganas. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan meraung. Angin yang berkobar langsung berhembus. Ledakan. Pada saat yang sama, ia segera menggigit Siyu, seolah-olah ingin berburu makanan dan mengisi perutnya. Bang! Namun, saat Tyrant Dragon mekanik menyerang, Siyu mengayunkan tinjunya dan memukul wajahnya. Tabrakan besar itu membuat beberapa gigi mekanik Tyrant Dragon terbang, menyebabkan wajahnya benar-benar berubah bentuk. Kemudian,
Ia terbang mundur dengan suara mendesing dan menabrak dinding. Raja apa kamu? Si Yu bertanya. Meskipun orang ini telah mewarisi semua keterampilan Tyrant Dragon ras penguasa, termasuk keterampilan super, kekuatan pertempuran awal yang telah ditetapkan Bugi untuk itu sangat luar biasa, sehingga secara alami tidak dapat mengalahkan Si Yu. Tentu saja, dia juga tidak mengerti kata-kata Si Yu. Naga Tyrant mekanik tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Bahkan jika Si Yu memiliki telepati, Si Yu tidak dapat berkomunikasi dengannya secara normal. Kecerdasan ini hanya kalah dengan ulat sutra hijau. Aum, setelah menderita dampaknya, naga Tyrant mekanik segera ingin melarikan diri secara naluriah. Bugis. Itu menatap Si Yu. Apa lagi yang bisa dilakukannya? Si Yu menghela nafas. Lupakan saja, aku akan membiarkannya mempertahankan aktivitas liar paling primitif dalam mimpinya dulu. Aku akan menguncinya di cincin naga. Kali ini, saya akan membiarkan Pantom mempertahankan kondisi mekanis untuk waktu yang lebih lama. Mari kita lihat apakah itu bisa perlahan mengembangkan perasaan dengan chip pintar. Bagaimanapun, ada baterai. Selama itu tidak menghancurkan dirinya sendiri, itu seharusnya tidak menghilang begitu cepat. Petik 2. Bugi mengerti. Saat berikutnya, naga tiran mekanik tanpa kecerdasan dan gigi yang hilang langsung diteleportasi ke dalam lingkaran naga dan terus mengaum ke langit. Mengaum. Saya penguasa bumi. Bab 325 Film Penyembuhan. Setelah menyiksa naga tiran mekanik tanpa hasil apapun, Si Yu dan Bugi dengan tegas menyerah. Si Yu meregangkan dan menarik Bugi keluar untuk makan es krim sebagai hadiah Bugi. Bugi sebenarnya cukup menarik. Meskipun tidak bekerja sekeras Eleven selama pelatihan normal, ia dengan mudah melakukan apa yang Eleven dan yang lainnya tidak bisa lakukan. Bahkan saat tidur dan istirahat, ia bisa berlatih dalam mimpinya. Dalam situasi seperti itu, Bugi merasa bahwa selain dari Chitwater Slime, itu mungkin bos besar kedua dalam tim yang bisa melatih keinginannya ke tingkat menengah setelah pemimpin. Lagi pula, TT_TT Mi. Saat Si Yu dan Bugi keluar dari ruang reruntuhan, mereka mendengar suara aneh. Si Yu dan Bugi saling memandang dengan bingung. Kemudian, mereka dengan cepat berteleportasi ke ruang tamu. Chitong, dalam bentuk roh pedang, sedang menonton televisi dengan air mata di matanya. Itu memeluk baskom es dan menangis. Tentu saja, air matanya adalah sutra api. Ini benar-benar kamu. Mi, Chitong menunjuk ke layar dengan air mata di seluruh wajahnya. Si Yu dan Bugi menoleh. Sepertinya sebuah film baru saja berakhir. Pada saat ini, sedang menyiarkan lagu penutup dan situasi produser. Si Yu dan Bugi langsung bingung. Lihatlah tekadku, apakah itu sudah menjadi kehendak Tuan? Chitong menangis saat mengatakan itu pada Si Yu. Si Yu, Bugi, apa artinya? Meskipun Si Yu tidak mengerti, dia masih melihatnya. Keahlian, pedang saling. Tingkat keberhasilan mengajar, sedang, Tampilan ini mengejutkan Si Yu dan dia menunjukkan tatapan tidak percaya. Chitong dan Bugi menatap Si Yu yang terkejut. Meskipun belum mencapai tahap kehendak Tuan, itu hanya satu tingkat lagi. Tahap keinginan Anda saat ini sudah mendekati 11, melampaui Bugi dan Baby Ginseng. Bagaimana kamu melakukannya? Si Yu tercengang. Menurut pendapatnya, Bugi, yang telah memvisualisasikan patung Dewa Naga dan melunakkan keinginannya, harus menjadi yang pertama mencapai keinginan menengah. Pada akhirnya, Little Chitong, yang selalu tidak menonjolkan diri, menyusul mereka secara diam-diam. Ketika dia mendengar Si Yu mengatakan bahwa tekad Chitong meningkat lebih cepat darinya, Bugi langsung tercengang dan menunjukkan ekspresi bingung. Itu tidak masuk akal. Di sisi lain, Chitong, yang menangis, menekuk pedangnya dan tersenyum. Itu dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dengan mengatakan itu menjelaskan kepada Si Yu dan Bugi bagaimana cara kerjanya. Ia bertanya pada Susu apa yang perlu dilakukan untuk melatih kemauan yang kuat. Jawaban Susu, tujuan yang teguh. Sebuah tujuan yang teguh yang bisa membuat seseorang mengorbankan hidup seseorang. Kemudian, Chitong memikirkan arti kelahirannya. Sebagai roh heroik, itu ada untuk melindungi Beastamers. Bahkan tanpa kontrak, roh heroik yang ditetaskan oleh Beastamer masih bisa memiliki hubungan dekat dengan Beastamer. Oleh karena itu,
Tujuannya yang paling ditentukan adalah untuk melindungi Si Yu dari bahaya apapun. Ia ingin memperkuat keyakinan ini. Untuk ini, Chi Tong mulai membolak-balik sejumlah besar film dengan perlindungan sebagai topik untuk ditonton, berharap untuk memahami arti sebenarnya dari perlindungan. Itu menyelesaikan 13 film sehari dan malam, tetapi setelah menontonnya, hatinya tenang. Ini sangat tidak nyaman. Kemudian, ia melihat film, tipe penyembuhan, di situs web. Chi Tong, yang ingin mengubah rasanya dan mengubah suasana hatinya, langsung mengkliknya untuk menonton. Namun, siapa yang tahu bahwa film ini benar-benar menyembuhkan? Chi Tong cukup senang menonton paruh pertama cerita. Plotnya juga cukup menyembuhkan, tetapi kemudian, protagonis dan aktor pendukung mati satu demi satu. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melindungi satu sama lain. Chi Tong langsung tertekan, dan ia menangis saat menyaksikan. Rasanya mentalitasnya telah runtuh. Setelah runtuh, itu digabungkan kembali. Tekadnya tampaknya telah meningkat, dan tekadnya untuk melindungi Si Yu menjadi lebih kuat. Chi Tong menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan dari dirinya sendiri. Bugi, Wu, Ji, Wu, Ji. Setelah Bugi mendengarnya, dia sangat bingung dan bertanya pada Si Yu dengan gila. Apakah ini masuk akal? Itu telah berlatih sangat keras saat terjaga, dan bahkan ketika tertidur, ia berlatih. Tekadnya belum menembus, tapi Chi Tong sudah menerobos setelah menonton film. Apakah ini masuk akal? Si Yu terdiam. Dia tidak tahu apakah ini masuk akal atau tidak, dia juga tidak berani bertanya, tapi... Si Yu melirik nama film ini. Hutan Hitam. Chi Tong, bagaimana judul ini berhubungan dengan film tipe penyembuhan? Ini sangat ilmiah. Tidak hanya kemauan yang terkait dengan pengalaman, tetapi juga terkait dengan ras. Beberapa ras terlahir berani dan berani, sementara yang lain terlahir pemalu dan lemah. Ini semua akan mempengaruhi kemauan mereka setelah lahir. Chi Tong adalah ras roh heroik, lahir untuk melindungi. Tujuannya tegas. Selain itu, reinkarnasi kekuatan Jenderal Mu Huiyin mirip dengan situasi susu. Sangat normal jika tekadnya meningkat dengan cepat. Si Yu menghibur Bugi di sampingnya. Bugi, hak cipta garis bawah M. Rasnya secara alami pemalu dan lemah. Bukankah dia berbicara tentang ulat sutra hijau? Si Yu meremas Chi Tong sambil tersenyum dan berkata, Chi Tong kecil masih yang terbaik. Namun, setelah mencubit Chi Tong, Si Yu sedikit khawatir. Impian terbesar Chi Tong adalah melindunginya. Apakah itu baik-baik saja? Si Yu berpikir keras. Bahkan, dia tidak ingin mimpi hewan peliharaannya terkait dengannya. Misalnya, mimpi terbesar dari Blue Sea Sprite adalah membersihkan kotoran dan melindungi laut. Baby ginseng ingin mengubah nasib suplemen dan menjadi ginseng pertempuran yang kuat. Itu tidak buruk. Bahkan jika dia pergi suatu hari nanti, mereka masih bisa melanjutkan mimpi mereka. Namun, jika mimpi Chi Tong adalah untuk melindungi dirinya sendiri, dengan umur manusia yang hanya 2-300 tahun, bukankah ini penipuan? Dibandingkan dengan ras mayat hidup, umur manusia kurang dari 1% dari kehidupan pihak lain. Setelah dia meninggal, bukankah Chi Tong akan menjadi ikan asin yang kehilangan mimpinya? Kecuali dia benar-benar bisa mendapatkan berkah dari pohon dunia dan menjadi tipe umur panjang. Si Yu berpikir sejenak dan merasa lebih baik mencari mimpi yang lebih serius untuk dikejar Chi Tong. Perlombaan roh heroik terlalu keras kepala. Bukannya dia tidak pernah mempelajari ini. Hampir semua undead yang lahir di reruntuhan roh heroik memiliki ciri kepribadian ini. Setelah menggosok kepala Little Chi Tong, Si Yu melihat ke televisi. Setelah film disiarkan, acara secara otomatis beralih ke fluff yang relevan. Guru Yan Junyi, apakah Anda memiliki pemikiran tentang pendapatan box office keseluruhan? Black Forest, menembus 3 miliar dan menjadi film paling populer dalam sejarah Donghuang. Dalam adegan itu, seorang reporter memegang mikrofon sedang mewawancarai seorang wanita dengan wajah oval dan penampilan yang sangat lembut. Wanita ini sangat cantik, dan Si Yu mengenalinya sekilas. Pihak lain adalah aktris dan selebriti wanita paling terkenal di Donghuang, Yan Junyi. Ketika dia melihat bahwa film yang Chi Tong tonton adalah pemeran utama pihak lain dan bahwa box office sangat tinggi, Si Yu segera mengerti mengapa Chi Tong hanya memiliki perasaan ketika menonton film ini. Mau bagaimana lagi?
Ada terlalu sedikit film bagus yang bisa menggerakkan emosi orang. Sebagian besar waktu, itu adalah film yang buruk. Sepertinya Anda bahkan tidak menontonnya. Jarang ada film dengan reputasi dan box office yang eksplosif. Itu normal bagi Little Chitong merasa sedikit tidak nyaman setelah menontonnya. Bugi sangat bersemangat. Itu adalah wanita kaya. Itu menatap Siyu. Itu 3 miliar yuan di box office. Apakah ada kebutuhan untuk saling mengenal? Tidak perlu. Sudut mulut Siyu berkedut. Ada begitu banyak wanita kaya. Bagaimana dia bisa mengenal mereka semua? Siyu melihat ke televisi lagi. Yan Junyi ini juga merupakan Bistamer. Di zaman sekarang ini, tidak peduli apa, bahkan jika itu membuat film, masih akan terlihat sangat tidak profesional jika seseorang tidak memiliki gelar Bistamer. Apalagi topik terpanas sekarang masih film tentang Bistamers. Jika pemeran utama adalah Bistamer yang kuat, penonton akan sangat yakin. Sebagai bintang wanita yang saat ini populer, Yan Junyi ini secara alami juga tidak lemah. Dia adalah master terkemuka yang terkenal. Dia telah mengontrak hewan peliharaan spesies tuan, peri bunga, dan juga dikenal memiliki sosok legendaris. Singkatnya, seperti Raja Surgawi Zhou, dia adalah Bistamer tipe selebriti. Namun, dia pada dasarnya berspesialisasi dalam pembuatan film, sementara Zhou Yun berspesialisasi dalam kompetisi. Fokusnya sedikit berbeda. Dia sepertinya belum berusia 30 tahun. Aku ingin tahu apakah dia tertarik dengan turnamen dunia. Nah, wanita cantik seperti itu harus tinggal di Donghuang untuk mengangkat mata para netizen. Itu tidak cocok untuk tempat seperti turnamen dunia di mana orang bertarung dan membunuh, gumam Siyu sebelum melihat Bugi. Bugi juga menatapnya. Kenapa kau menatapku? Mata Bugi dipenuhi air mata. Ia tidak mau menonton lagi. Ia ingin kembali dan berlatih. Jangan khawatir, filmnya terlihat cukup bagus. Saya belum melihatnya. Tonton bersamaku. Bugi berpikir keras. Bukankah ini buang-buang waktu? Itu tidak percaya diri bahwa itu bisa menerobos hanya dengan menonton film seperti Chitong. Ini juga sebagai bentuk pelatihan. Setelah menontonnya, tulis saya ulasan. Aku tidak akan mempersulitmu. Putar ulang saja setiap adegan, dan setiap bingkai dalam film berdurasi 2 jam dengan domain imajinasi. Bugi, ini setara dengan melatih keterampilan super. Selain itu juga dianggap memelihara peran sekunder untukmu. Lihat, film sangat menguntungkan. Box office 3 miliar ini bukan yang tertinggi. Ketika saatnya tiba ketika Anda dapat menggunakan domain imajinasi untuk membuat film eksplosif, di bawah situasi di mana aktor, tempat, efek khusus, dan pakaian semuanya disimpan, Anda akan mendapatkan yang paling banyak. Ini jauh lebih mudah daripada menjual peralatan, kan? Jika kita membuat film blockbuster, kita bahkan bisa membeli sumber daya tingkat legendaris. Bugi, tunggu sebentar. Mata Bugi secara bertahap menyala saat melihat Siyu. Tampaknya memang demikian. Ini sepertinya lebih mudah daripada menjual peralatan satu per satu. Itu mengerti. Itu akan berlaku untuk akun sekarang dan berlatih dari syuting hingga mengunggah video pendek. Kemudian, itu akan memfilmkan beberapa lagi, legenda Mu Huiyin, Kaisar Wu vs Yun'an, hal-hal tentang Phoenix gelap yang tak terkalahkan dan permaisuri, cinta Kaisar Naga dan Dewa Naga yang melintasi ribuan orang tahun, dan Siyu menyebabkan masalah di laut. Ketika box office meledak, itu akan langsung membeli 10 sumber daya legendaris untuk menjamin level totem. Siyu, tidak, aku hanya ingin kamu menonton film bersamaku. Apa yang kamu tahu? Bisakah hal-hal ini difilmkan? Petik 2. Apakah yakin pihak lain tidak akan datang dan memamerkan abumu setelah memfilmkan film Dewa Naga? Dan apa yang Siyu mainkan dengan laut? Saya ingin menjadi pemeran utama wanita dari legenda Mu Huiyin, pedang. Chitong dan Direktur Cacing melamar posisi kostum naga. Mengapa kamu bergabung dalam kesenangan? Pergi dan bersiaplah untuk menerobos ke tingkat raja terlebih dahulu. Siyu menarik Chitong ke atas. Sudah waktunya untuk menerobos ke tingkat menengah keinginan. Hewan peliharaan lainnya sama dengan Eleven. Mereka akan menerobos ke tingkat menengah kemauan. Kehendak Tuan terlalu sulit. Itu perlahan bisa melatih setelah tingkat raja. Alasan utamanya adalah untuk menekan kecepatan meditasinya. Tanpa kekuatan, bagaimana dia bisa menyentuh pohon dunia? Jika memungkinkan,
Persyaratannya tidak tinggi. Dia akan mendapatkan posisi cadangan tim nasional, urutan ke-10 di bawah, dan mengikuti pohon dunia untuk menyentuhnya dan memperluas wawasannya. Jika itu adalah pertempuran nyata, dia akan menyerahkannya kepada para jenius super itu. Bab 326 menerobos tingkat raja untuk Chitong. Matahari bersinar cerah hari ini. Di area villa yang dingin di Pingcheng, Siyu memeluk bantal dengan gambar panda lucu dan menggesek film yang baru saja selesai Chitong. Setelah menontonnya, Bugi menangis keras, benar-benar menghancurkan bentuk mimpi dari kupu-kupu imajinasi. Wu, 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 wu. Bugi hanya bisa menangis. Orang yang menulis naskah itu pasti sakit. Puff, Siyu mengambil tisu dan menyeka mata merahnya sebelum meniup hidungnya. Dia tidak keberatan untuk menulis protagonis dan peran pendukung sampai mati, tetapi terlalu banyak untuk menulis semuanya sampai mati pada akhirnya, meskipun bagian depan difilmkan dengan sangat baik. Bahkan jika dia dimanjakan oleh Chitong sebelumnya, dia hampir tidak bisa pulih. Yan Junyi ini bukan hanya pemeran utama, tetapi juga penulis dan sutradara naskah. Siyu melihat komentar di internet dan segera mengerti bahwa ini adalah wanita jahat yang kejam. Saat kita bertemu dengannya dalam pertarungan sekuens, ayo singkirkan dia. Permainan bodoh macam apa ini? Dia baru saja membagikan permen ketika dia tiba-tiba menyerang. Petik 2. Saya, Chitong tercengang. Bukankah ini sedikit terlalu ditargetkan? Mengapa penonton membalas dendam padanya karena membuat film? Isak, terisak, terisak. Meskipun plotnya sedikit menyedihkan, setidaknya itu telah berhasil. Bugi menatap Chitong. Hentikan, itu bahkan lebih tertekan setelah mendengar ini. Mengapa tidak menerobos setelah menontonnya? Sutradara Bak memutuskan bahwa mereka tidak ingin memfilmkan sesuatu seperti ini. Ia ingin memfilmkan sesuatu yang menginspirasi. Awalnya pahit, lalu manis. Legenda Mu Huiyin. Kisah gadis berdarah campuran yang dikucilkan tumbuh menjadi jenderal nomor 1 yang mendirikan dinasti. Yang terpenting, setelah film pertama berakhir, bisa melanjutkan syuting film kedua, legenda kelahiran kembali kedua Mu Huiyin, Chitong. Itu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan cerita eksternal, konspirasi ras Phoenix, Mu Huiyin dan Permaisuri, bisa difilmkan. Mata Chitong berbinar. Itu masih ingin menjadi pedang pemimpin wanita. Setelah menonton begitu banyak kartun dan film, sangat tertarik untuk tampil di layar. Meskipun itu hanya bisa menjadi pedang pemimpin wanita dan hampir tidak ada kehadirannya, itu tidak buruk. Kalian benar-benar menyiksa, Siyu merenung. Memodifikasi dan mendistorsi sejarah, Anda harus masuk penjara. Film ini murni angan-angan, Bugi menambahkan. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Kami tidak bisa menembak apapun, tetapi legenda Mu Huiyin ini memang baik-baik saja. Petik 2. Melihat Bugi dan Chitong sangat tertarik, Siyu berkata. Sejarah Mu Huiyin tidak tercatat. Meskipun ratusan orang di reruntuhan semangat heroik tahu alasannya. Namun, sebagian besar Beastamers di Donghuang tidak tahu bahwa ada orang seperti Mu Huiyin. Beastamers di Pingcheng dan bahkan Icheville tidak tahu identitas sebenarnya dari pemilik Ice Dragon. Mereka yang bisa berhubungan dengan informasi Mu Huiyin semuanya adalah eselon atas yang sangat inti. Secara umum, penemuan arkeologi ini dapat diumumkan. Namun, pada saat itu, karena Siyu hanyalah Beastamer perantara dan terlalu lemah, tidak baik baginya untuk menjadi begitu lemah dan terkait dengan semangat heroik dari sosok sensitif seperti Mu Huiyin. Oleh karena itu, agar Siyu tidak menjadi sasaran klan totem, berita tentang Mu Huiyin untuk sementara disegel. Namun, sekarang, Siyu merasa tidak perlu menutup berita itu sama sekali, karena dia sudah memiliki kekuatan awal untuk melindungi dirinya sendiri. Seorang jenius yang belum tumbuh membutuhkan perlindungan, tetapi seorang jenius yang telah tumbuh membutuhkan pedang yang cerah, tidak terkendali, tetapi pamer. Bakat kebangkitan Gao Xuan sama dengan legenda mekanik. Potensinya menimbulkan ancaman yang lebih besar. Kenapa dia berani mengungkapkannya? Ini karena dia bisa melepaskan senjata terlarang kecil. Bahkan jika totem itu tidak muncul, seorang tuan masih bisa hancur ketika itu datang. Ini adalah kepercayaan dirinya. Demikian pula, Siyu sekarang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara para master. Dalam situasi ini, bahkan jika ras Chitong diumumkan, Siyu merasa itu bukan apa-apa.
Mereka telah mengontrak Sprite Laut Biru yang memiliki permusuhan dengan Laut Abis, jadi mengapa mereka takut melibatkan kekuatan totem yang telah disinggung Mu Huiyin? Semakin banyak hutang, semakin besar tekanannya. Jenderal Mu Huiyin memilih untuk menyembunyikan sejarahnya karena situasi sosial pada waktu itu, tetapi situasinya sekarang berbeda. Siyu mengingat evaluasi semangat kepahlawanan Mu Huiyin terhadap permaisuri sebagai, aku lebih rendah darinya. Nada lega itu membuat Siyu mengerti bahwa Mu Huiyin sebenarnya sangat peduli dengan penilaian dirinya sebagai jenderal berdarah campuran di masa depan. Bibi Ice Dragon juga mengatakan bahwa Mu Huiyin sebenarnya adalah orang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia sangat ingin diakui. Sayangnya, karena pengalaman masa kecilnya, selain dari hewan peliharaan yang dia kontrak, Mu Huiyin tidak pernah membuka hatinya kepada siapapun. Siyu merasa sudah waktunya untuk mengembalikan tindakan heroik Jenderal Mu Huiyin. Dia juga bisa meninggalkan ras sejati Citong untuk takdir dan tidak sengaja menyembunyikannya. Menembak. Mari kita buat trailer 1 menit untuk pemanasan terlebih dahulu. Gali lubang di platform video pendek dan buat lebih baik. Memulihkan sejarah melalui domain imajinasi Bugi. Jika dia memfilmkannya dengan baik, dia bahkan mungkin bisa mengambil beberapa topik yang sedang hangat di Raja Surgawi Zhou. Ekspresi Bugi sangat bersemangat. Baiklah. Citong langsung bersemangat saat mendengar bahwa dia juga bisa berpartisipasi dalam legenda Mu Huiyin. Mengapa kita tidak pergi ke Gunung Salju Naga Es untuk syuting? Kita juga bisa membiarkan Citong menerobos sana. Siyu tersenyum. Gunung Salju Naga Es. Meskipun interiornya sudah menjadi gunung berapi, dunia luar masih merupakan lingkungan es dan salju. Banyak binatang buas salju tinggal di sini. Kali ini, Siyu benar-benar tidak membawa pengawal ke Gunung Salju Naga Es. Dengan kekuatan Siyu saat ini, dia tidak takut pada apapun. Di bawah kepemilikan Citong, dia langsung menyapu api melalui daerah badai salju. Bab 327 menerobos level Monark untuk Citong, 1. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Mungkin itu karena gunung salju telah dibersihkan sebelumnya, tetapi ketika Siyu dan yang lainnya datang kali ini, mereka bahkan tidak menemukan binatang buas yang menghalangi jalan. Itu sangat halus. Terlepas dari kenyataan bahwa lingkungan alam agak sulit untuk dihadapi, semuanya baik-baik saja. Di perbatasan es dan api, Siyu melihat es dan salju di samping dan di Flaming Torrent di samping. Dia menghela nafas. Itu benar-benar perbedaan antara es dan api. Lingkungan di sini telah diubah oleh senjata kecil terlarang, Sunros. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk merasakan kekuatan matahari. Siyu berencana membiarkan Citong menerobos sini. Sama seperti bagaimana Eleven memicu petir surgawi untuk memperkuat terobosannya saat itu, Little Citong pasti harus mempelajarinya dan kekuatan matahari untuk menerobos. Setelah mencapai tujuan mereka, Citong dan Siyu berpisah dan menatap matahari merah menyala di langit. Namun, saat mereka menyaksikan, Citong dan Siyu dengan cepat tercengang. Di langit, 2 titik hitam secara bertahap muncul. Segera, sosok merah dan biru berangsur-angsur membesar dan mengeluarkan tangisan sengit. Itu adalah burung es dan salju besar dengan sayap seperti kristal es, serta burung api besar dengan 3 kepala dan bulu api yang bersinar. Kurang dari nama lebih besar dari burung bulu es. Level pertumbuhan, level komandan. Nama api burung berkepala 3. Level pertumbuhan, level komandan. Siyu dengan cepat melihat sosok mereka dan bingung. Tidak apa-apa jika ada burung bulu es di sini, tetapi bagaimana mungkin ada burung berkepala 3 api di gunung salju? Namun, dia tidak menemukan masalah di sepanjang jalan. Ketika dia tiba di tempat tujuannya, masalah muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Siyu. Sayang, mari kita selesaikan mereka. Kami akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk kami berdua tinggal pada saat yang sama. Kami tidak bisa diganggu. Jiu. Baiklah, sayangku, kamu benar-benar memanfaatkan perpaduan es dan api kita untuk menyerang. Terlalu menjijikkan. Siyu dan Citong. Apakah mereka pikir mereka tidak bisa mengerti? Kapan tempat ini menjadi habitatmu? Orang-orang ini jelas tidak bisa bersama, ada isolasi reproduksi yang terjadi. Kenapa mereka berbaur? Ada semua jenis makhluk aneh di alam,
jadi bagaimana mereka bisa bermain lebih baik daripada naga di Dragon Palace City? Siyu merasa bahwa kedua orang ini mungkin telah pindah dari suatu tempat. Dia tidak menyangka bahwa gunung salju api es telah menarik makhluk liar yang cocok dalam waktu sesingkat itu. Saat burung bulu es dan burung kepala tiga api berkomunikasi, mereka menukik bersama, ingin menambahkan makanan sebelum mencampur bagian es dan api mereka. Siyu tentu saja tidak bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dia melirik Citong dan menghela nafas sedikit. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, karena mereka sangat menyukai perpaduan es dan api, Citong, puaskan mereka. Tebasan jiwa. Saat Siyu selesai berbicara, Citong juga melambai dengan lembut dalam bentuk roh pedang kecil. Ledakan. Pada saat berikutnya, domain pedang pembunuh jiwa terbentuk. Domain pedang transparan abu-abu langsung menyelimuti burung bulu es yang menyerang dan burung kepala tiga api, memukau mereka. Pada saat berikutnya, di domain pedang, dua lampu pedang abu-abu transparan ditebas. Meskipun mereka juga berpangkat komandan, perbedaan kekuatannya beberapa kali, membuat mereka tidak bisa melawan sama sekali terhadap kemampuan Citong. Cahaya pedang abu-abu langsung menebas tubuh mereka di mata ketakutan mereka. Namun, yang lebih mengejutkan burung bulu es dan burung kepala tiga api adalah bahwa cahaya pedang ini tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh dan pikiran mereka. Tapi itu tidak seperti itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Dalam beberapa detik, burung bulu es dan burung kepala tiga api sangat ketakutan. Ini karena mereka menemukan bahwa setelah cahaya pedang abu-abu ini menebas ke tubuh mereka, itu seperti pisau bedah yang gesit. Seolah-olah merobek tubuh mereka satu persatu, ingin memisahkan jiwa mereka dari tubuh mereka. Selama proses ini, mereka merasakan kekuatan yang sangat tertekan yang membuat mereka tidak dapat mengendalikan gerakan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwa mereka teriris sempurna oleh cahaya pedang ini. Pisau menyayat badan, hati menebas jiwa, agar kalian berdua selalu saling mencintai. Saat Siyu selesai berbicara, dengan menjentikkan jarinya, jiwa burung bulu es dan burung kepala tiga api di domain pedang jiwa dengan cepat meninggalkan tubuh mereka di bawah tekanan pedang. Di bawah selera buruk Siyu dan Citong, jiwa Ice Feather Bird yang diekstraksi dengan sempurna dari tubuhnya didorong ke dalam tubuh cangkang kosong Flame Three-Headed Bird. Jiwa Flame Three-Headed Bird didorong ke dalam tubuh Ice Feather Bird. Dengan operasi sederhana, burung bulu es dan burung kepala tiga api di udara segera bergidik. Kemudian, seperti layang-layang yang talinya putus, mereka jatuh dengan mata terbelalak. Saat mereka jatuh, mereka saling memandang dengan tidak percaya. Keterampilan, tebasan jiwa, kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah skill undead tingkat tinggi. Itu dapat melepaskan soul slash dan menggandakan kerusakan pada makhluk undead. Jika itu adalah tebasan jiwa tingkat sempurna, itu secara alami akan menjadi tebasan jiwa sederhana. Namun, tebasan jiwa level maksimal memiliki banyak kegunaan. Misalnya, itu seperti pisau bedah jiwa yang bisa dengan sempurna memotong jiwa musuh dari tubuh. Itu adalah keterampilan yang sangat aman dan bersih untuk mengumpulkan kekuatan jiwa dan bahan fisik dari binatang buas. Saat ini, burung bulu es dan burung kepala tiga api setara dengan bertukar jiwa, jadi setelah mereka jatuh ke tanah, mereka sangat tercengang. Itu benar-benar perpaduan es dan api. Kejadian aneh seperti itu membuat mereka berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Selain aura jiwa yang kuat yang dipancarkan oleh Citong barusan, mereka tidak peduli dengan tubuh dan jiwa mereka. Setelah dua teriakan, mereka mengendalikan tubuh baru mereka dengan susah payah dan terbang ke langit, mencoba melarikan diri. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 328 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 20 Mei tahun 2022 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 328 menerobos tingkat Raja Citong 2. Siyu tidak menghentikan mereka. Dia menyentuh hidungnya yang tertutup kepingan salju. Setelah menyekat tetesan air, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bagaimana mereka bisa memamerkan cinta mereka dan masih ingin membunuh seorang pria lajang seperti dia? Perpisahan. Hanya ada beberapa hari lagi untuk hidup. Hargai itu dengan baik. Meskipun Citong bisa memotong jiwa pihak lain dari tubuhnya tanpa terluka,
itu tidak bisa dengan sempurna membiarkan jiwa memasuki objek lain. Jiwa akan berada di dunia luar untuk waktu yang lama atau dalam objek yang tidak sesuai. Jika tidak bisa berevolusi menjadi ras undead tepat waktu, maka yang menunggu mereka adalah kehancuran jiwa mereka. Level skill Soul Slash masih terlalu rendah. Kalau tidak, akan sangat bagus untuk menggambar jiwa untuk digunakan oleh binatang mekanik sebagai otak. Jika dia ingin melakukan ini, Siyu memperkirakan bahwa dia setidaknya harus menggunakan keterampilan super, pertukaran jiwa. Selain itu, kemampuan keterampilan tidak bisa rendah. Faktanya, Siyu masih lebih haus akan keterampilan yang dimiliki oleh Undead Kaisar Si dan elemen ganda waktu yang dapat menciptakan roh heroik. Secara teori, Kaisar Si dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan ini untuk mengubah dirinya menjadi bentuk kehidupan yang luar biasa dan memperoleh umur yang lebih panjang. Baik. Lanjutkan menerobos, kata Siyu. Saya, Chitong mengangguk. Sun Flame plus Energy Storage Beam langsung memanggil kekuatan matahari dari luar angkasa. Percikan api dengan cepat berkumpul pada roh pedang kecil yang melayang di udara. Pada saat ini, kekuatan yang terkumpul di tubuh Chitong, di bawah kendali-kendali energi yang dilatih oleh kemahirannya yang sangat tinggi, menyapu kekuatan matahari yang turun dari langit dan mulai dengan gila membaptis tubuh rohnya. Di langit dalam jangkauan gunung salju api es, pemandangan yang sangat megah muncul. Tubuh roh pedang yang sepenuhnya dibentuk oleh api matahari oranye merah menjadi lebih besar dan lebih besar. Api matahari yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah untuk membentuk burung api, dan kemudian tumbuh menjadi phoenix api yang ditutupi bulu pedang oranye merah. Pada akhirnya, itu terintegrasi ke dalam tubuh roh pedang. Semua api mulai menyatu ke dalam. Api membawa kekuatan Phoenix yang mengejutkan. Cahaya pedang oranye yang melesat ke langit langsung memenuhi langit. Siyu menahan napas dan dengan hati-hati mengamati perubahan setelah terobosan Chitong. Aura Chitong yang meningkat sebenarnya merupakan manifestasi dari perubahan nilai energi. Perpaduan sempurna energi mikroskopis ke dalam tubuh membawa transformasi dalam tingkat kehidupan dan kekuatan. Itu bisa memungkinkan Chitong dilahirkan kembali dan kekuatannya meningkat pesat. 500.000, 1 juta, 2 juta, sama seperti terobosan Eleven, setelah Chitong menerobos, dia dengan mudah melampaui tingkat energi dasar hewan peliharaan tingkat penguasa biasa. Itu masih meningkat gila-gilaan. 3 juta, 3,5 juta. Bisakah itu menembus 4 juta? Siyu penasaran. Kurang dari nama lebih besar dari roh pahlawan, Chitong. Atribut api, mayat hidup. Level ras tuan tingkat tinggi, kuasi mythical. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan balapan. Tingkat lanjut, tebasan jiwa, kecakapan dao kepemilikan, kecakapan dao pedang api ringan, kecakapan dao. Level super, pedang saling initiate, Sun Flame initiate, spirit release pakar. Keterampilan yang diajarkan. Menengah, penglihatan super transcendent, sinar penyimpanan energi, transcendent. Lanjutan, pencegahan transcendent, tidur absolut transcendent, clone transcendent, perkalian transcendent. Poin energi, 3.910.000. Pada akhirnya, tingkat energi Chitong berhenti di 3,91 juta. Namun, Siyu tidak memiliki banyak penyesalan. Dia memandang Chitong, yang telah menahan semua api dan auranya dan kembali ke bentuk roh pedang kecilnya, dan mengangguk dengan gembira. Tidak buruk. Meskipun itu sedikit lebih buruk daripada keadaan normal 11 lebih dari 4 juta, jauh lebih buruk daripada 11 setelah letusannya, Chitong bisa memilikinya. Kepemilikan level maksimalnya bahkan lebih ganas daripada ketajaman tertahan Eleven saat ini. Selain itu, kemahiran elemen roh mudah untuk diternakkan. Itu akan dengan cepat mencapai level sempurna dan membuka kunci bentuk baru tuan. Ini mungkin yang pertama mencapai level overload dalam tim. Jika bukan, itu akan menjadi susu. Keduanya memiliki harapan terbesar. Selamat, kata Siyu. Saya, kapan kita mulai syuting film? Little Chitong terbang dengan cepat. Apa terburu-buru? Sehari kemudian, Siyu, Bugi, dan Chitong kembali ke Ping Cheng kelelahan. Bugi mengambil ponselnya dan menggunakan kartu identitas Siyu untuk mendaftarkan akun di komunitas budaya dan platform video tempat para pemuda Dong Huang berkumpul. Sebelum, nama panggilan akun, penjelajah waktu. Kemudian, ia mengirim video yang telah direkamnya ke layar. Konten tersebut disimulasikan oleh Imagination Domain,
dan kamera yang digunakan berasal dari ponsel. Ada alasan mengapa ponsel di dunia ini mahal. Mereka memiliki fungsi yang baik dalam semua aspek, dan mereka tidak kalah dengan kamera top di bumi. Judulnya adalah, Sejarah yang Hilang 001, Legenda Mu Huiyin. Bab 329 Lendir dari Rastuan. Dong Huang, Ibu Kota Iblis. Di kantor pusat perusahaan Pyro. Pyro sekarang menjadi komunitas budaya dan platform video tempat anak muda Dong Huang berkumpul. Selebriti Beastamers seperti Zhou Yun, Yan Junyi, dan yang lainnya telah menempatkan stasiun dan merupakan figur utama lalu lintas. Bugi akhirnya memilih platform ini untuk merilis Legenda Mu Huiyin, yang disusun dan diedit dengan hati-hati. Alasannya sangat sederhana. Baru-baru ini, ada kegiatan di sini. Ada acara untuk membantu pemula bangkit. Sebagai seorang pemula, Bugi ingin diperhatikan. Tak lama setelah diunggah, tim backstage menerima video yang dirilis Bugi dari editor video review platform Pyro. Begitu situs web memulai sebuah acara, semua hal acak datang kepada kami. Apakah mereka tahu cara membuat video? Editor ulasan, Wang Dahu, dengan kaku meninjau satu demi satu video. Meskipun tugasnya bukan menilai kualitas video, tetapi untuk meninjau apakah video itu layak untuk dirilis, apakah tidak pantas, atau ada topik sensitif, menonton video itu, bagaimanapun, adalah proses penerimaan informasi. Dia masih secara tidak sadar mengevaluasi tingkat video di dalam hatinya. Misalnya, video seperti, apa hasilnya jika Anda memberi ulat sutera hijau 10 paprika, atau, ubah hewan peliharaan saya, monyet api, menjadi kostum pelayan, bahkan mungkin memiliki beberapa penayangan. Tapi apakah ada masalah dengan distributor yang bahkan tidak memiliki elemen hewan peliharaan dalam video? Apakah mereka tahu apa topik hangat sekarang? Mereka bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Gadis-gadis cantik, pria tampan, hewan peliharaan yang kuat, hewan peliharaan yang lucu. Jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, seseorang bahkan bisa menggunakan kebenaran untuk mendapatkan popularitas. Misalnya, dia bisa membuat daftar tingkat pemain kompetisi dunia untuk diperebutkan penonton. Tanda hubung. Jika dia tidak memiliki semua ini, beraninya para peserta ini masih ingin mendapatkan penghargaan. Editor ulasan, Wang Dahu, meninjau video dalam 10 detik dan dengan cepat membalik-baliknya. Segera, dia mengulas Sejarah yang Hilang 001, Legenda Mu Huiyin. Judul jelek macam apa ini? Akankah seseorang mengkliknya? Dia bergumam dan membuka videonya. Bahkan penguasa es dan salju tidak bisa menekan kekuatanku. Di awal video, suara wanita yang menyentuh jiwa datang dari layar hitam. Saat suara wanita mendarat di telinga editor ulasan, Wang Dahu, dia secara tidak sadar menilai bahwa ini mungkin video kartun dan film yang diedit tertentu. Jika bukan karena bakat suara yang telah menjalani pelatihan profesional, bagaimana orang normal bisa mengatakan suara sementara seperti itu? Detik berikutnya, pemandangan berubah. Layar hitam secara bertahap menjadi jelas. Di latar belakang gunung salju tak berujung yang meniup salju, di atas salju, seorang wanita dengan pesona tak tertandingi dan keberanian luar biasa muncul dalam baju besi perak dan jubah merah seperti api. Punggungnya menghadap pemandangan, tetapi segera, pemandangan berubah ke depan dengan salju dan angin, memungkinkan editor ulasan untuk melihat wajahnya dengan jelas. Orang ini memiliki kulit putih salju yang lembut, rambut merah menyala yang menutupi bahunya, dan wajah yang sangat cantik tanpa riasan apapun. Hal yang paling unik adalah matanya yang berbintang. Mu Huiyin berdiri di atas salju. Di tanah di depannya adalah pedang panjang merah menyala dengan ujung pedang sedikit tenggelam ke tanah. Tangannya secara alami menekan gagang pedang saat dia menatap gunung salju yang menjulang tinggi di depannya. Astaga, siapa ini? Dalam sekejap, editor ulasan terpana oleh aura luar biasa dan wajah cantik Jenderal Mu Huiyin. Dia dengan cepat mengingat film mana ini, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dengan ledakan, tubuh Mu Huiyin di tempat itu meletus dengan api yang melesat ke langit. Nyala api melesat ke langit. Dalam sekejap, dunia berubah. Salju di seluruh gunung salju benar-benar mulai mencair dan menguap, dan kabut putih menyapu langit. Mengaum. Kemudian, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di gunung salju mengangkat kepala mereka dengan kaget,
melihat perubahan drastis di langit dan ekspresi terkejut merasakan gelombang panas datang. Dalam beberapa detik, binatang buas yang muncul melibatkan ras transenden hingga ras penguasa, serigala salju yang melihat ke atas secara kolektif, dan binatang tulang belakang sungai es yang pupilnya mengerut di gunung salju. Sosok lebih dari 10.000 binatang buas muncul di tempat kejadian dan dipaksa mundur beberapa langkah oleh angin panas yang tiba-tiba. Adegan spektakuler seperti itu mengejutkan editor ulasan, Wang Dahu, karena dia telah membual tentang menonton film yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia bersumpah jika ada film sebesar itu, dia pasti sudah menontonnya sebelumnya. Dia tidak akan begitu terkejut sekarang. Hanya dalam 10 detik, editor peninjau sepenuhnya fokus. Dia tidak meninjaunya dengan cepat, tetapi memperhatikan dengan cermat dan serius. Kemudian, pemandangan terus berubah. Judul besar, Sejarah Hilang 001, Legenda Mu Huiyin, muncul di video lagi. Kemudian, suara-suara lain mulai muncul di video. Namun, suara kering, berat, dan buram membuat orang merasa bahwa suara ini tidak terdengar seperti buatan manusia. Faktanya, sosok yang muncul juga beberapa binatang buas dan ras alien. Ini adalah unit di bawah Kaisar Xi. Sepertinya Bistamer Bibrida bernama Mu Huiyin. Wanita ini akan menjadi ancaman terbesar kita. Mereka telah mengevaluasi sosok khusus. Tepat ketika mereka selesai berbicara, dengan ledakan yang tak tertandingi, jenderal wanita dan wanita yang mereka bicarakan di awal video menyapu api oranye dalam asap. Dia mengendarai naga es dan mendarat di kamp musuh dengan pedang menyala di tangan. Setelah itu adalah adegan pertempuran besar dan eksplosif. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jenderal wanita misterius dengan 2 garis keturunan. Penjinak binatang paling awal yang diberi gelar di negara kuno. Bab 330 lendir dari ras Tuan, 1. Menekan totem dengan kekuatannya sendiri. Memusnahkan 39 Tuan, menghancurkan raja yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam 1 menit, video itu diisi dengan banyak konten. Adegan pertempuran menempati inti, memungkinkan orang untuk dengan jelas mengalami kekuatan Mu Huiyin. Dia tidak bergantung pada hewan peliharaan sama sekali. Semua hewan peliharaan bahkan hanya tunggangan. Seseorang dan pedang membunuh tuan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang yang berapi-api menutupi langit dan tanah. Dalam video tersebut, Mu Huiyin dan dia memegang pedang panjang yang disebut Red Sparrow yang bisa mengeluarkan teriakan burung phoenix adalah protagonis mutlak. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Jenderal Naga Es dari dinasti Dong Huang. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Namun, yang muncul dalam adegan itu adalah sosok wanita yang meninggalkan benih kekuatan di altar roh heroik yang dikenal banyak orang sebelum perlahan-lahan pergi. Tempat ini tidak cocok untukku. Gunung salju tidak cukup untuk mengisolasi kerajaan samudera yang luas. Serahkan perbatasan dinasti kepadaku. Ingatlah untuk menghapus informasiku. Saat suara terakhir jatuh, video berakhir. Sejarah yang hilang, legenda Mu Huiyin, harap tunggu lebih lanjut. Beberapa kata besar muncul lagi, membuat editor ulasan, Wang Dahu, berpikir keras. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia berhenti bekerja dan membuka halaman web. Dia mencari kata-kata, Mu Huiyin, di halaman web, tetapi dia tidak mendapatkan hasil. Dia menggunakan video untuk memeriksa perangkat lunak yang berat dan membandingkan video ini di bank sumber daya. Hasilnya juga bahwa ini adalah video asli yang sangat baru. Apa-apaan? Dia melebarkan matanya. Jangan katakan padanya bahwa ini dibuat oleh seorang pemula. Apakah Anda yakin ini bukan film promosi untuk film besar yang bernilai ratusan juta? Namun, akun alternatif level 1 bernama Time Traveler ini bahkan tidak memiliki sertifikasi. Sama sekali tidak terlihat seperti akun resmi perusahaan besar. Editor ulasan tidak dapat segera diperbaiki. Sejarah yang hilang, ingatlah untuk menghapus informasiku, Jenderal di bawah Kaisar Xi. Astaga, apa maksud dari video ini? Lapangan es, Ping Cheng. 1 jam setelah Bugi memposting video, penilaian akhirnya berlalu. Bugi berlari ke Siyu dengan penuh semangat dengan ponselnya. Itu berlalu. Bugi menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol ponsel untuk menunjukkan antarmuka video kepada Siyu. Siyu, yang sedang bermeditasi, sedikit tercengang. Itu cukup cepat. Namun, video itu baru saja lulus peninjauan.
Hanya ada 6 tampilan, dan tidak ada komentar. Ini tidak akan berhasil. Videonya tidak buruk, tapi tidak ada jangkauan. Siyu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Senior Lu. Siyu, Senior, apakah Anda memiliki akun Pyro? Apakah Anda memiliki banyak penggemar? Bantu saya memposting ulang video. Legenda Mu Huiyin yang kita bicarakan kemarin sudah selesai. Sesaat kemudian, Lu Qinyi, Senior Lu, kamu benar-benar melakukannya. Ada akun, tetapi tidak banyak penggemar, dan tidak ada verifikasi identitas. Siyu, lupakan saja. Saya akan menelepon kepala sekolah Feng. Petik 2. Senior Lu, dia pasti tidak memiliki hal seperti itu. Siyu, itu bukan masalah besar. Dia bisa menggunakan akun resmi Universitas Ibu Kota Kuno. Lu Qinyi. Segera, kepala sekolah Feng, yang berada di Universitas Ibu Kota Kuno, menghela nafas. Dia menggunakan perangkat lunak video yang baru saja dia unduh untuk menggesek legenda Mu Huiyin saat berbicara dengan Siyu melalui obrolan suara. Dia tercengang tak terhingga. Kenapa kamu begitu cepat? Kemarin, Siyu baru saja memberitahunya bahwa dia sedang bersiap untuk mengumumkan perbuatan Jenderal Mu Huiyin dan bahkan ingin membuat film dokumenter dengan Jenderal Mu Huiyin sebagai protagonisnya. Mengapa difilmkan hari ini? Perusahaan film mana yang kamu pekerjakan? Bagaimana kamu melakukannya? Setelah menonton video, kepala sekolah Feng langsung terkejut. Bukankah ada kupu-kupu imajinasi? Di ujung telepon yang lain, suara bangga Bugi terdengar. Kepala sekolah Feng tercengang. Astaga, apakah ini cara kupu-kupu imajinasi ras penguasa digunakan? Kamu, kepala sekolah Feng menghela nafas. Mengenai Siyu yang bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, bahkan dengan cara yang dia, seorang lelaki tua, tidak kenal, kepala sekolah Feng cukup bersyukur. Setidaknya, itu lebih sesuai dengan identitas Siyu daripada bermain dengan memberi makan dan bahkan mesin. Namun, mempublikasikan kebenaran sejarah, mengapa dia membuat keributan besar, membuat darahnya mendidih, dan mengapa itu dibesar-besarkan. Selain itu, apakah pratinjaunya sesuai? Mengapa itu tidak lengkap? Kenapa kamu tidak menyelesaikannya sekaligus? Kepala sekolah Feng bertanya. Itu terlalu melelahkan. Menurut pengalaman saya, drama berkelanjutan lebih populer. Pada saat yang sama, trailer juga dapat merasa ingin tahu dan keinginan penonton untuk menjelajah. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi arkeologi untuk semua orang. Bukankah ini lebih bermakna dengan menjelajahi sejarah dengan jelas daripada menghancurkannya, dan memberikannya kepada orang-orang sekaligus? Kepala sekolah Feng, waktu telah berubah. Bagaimana bisa ada begitu banyak anak muda yang peduli dengan sejarah sekarang? Menggunakan model pratinjau film semacam ini akan memicu lebih banyak diskusi dan juga membuat lebih banyak orang mengetahui kebenaran sejarah. Berita yang dirilis oleh Asosiasi Arkeologi tidak setinggi lalu lintas selfie Raja Surgawi Zhou. Jangan khawatir, saya seorang profesional. Saya berencana untuk mengumumkan perbuatan Jenderal Mu Huiyin dalam 10 video. Setiap kali, itu tidak akan lama, terutama karena banyak orang tidak menontonnya terlalu lama. Kepala sekolah Feng merenung. Betulkah? Jangan berbohong padanya. Baiklah, aku akan meminta Universitas Ibu Kota Kuno untuk mengesahkanmu. Dengan anggukan kepala sekolah Feng, akun resmi perusahaan Pyro Universitas Ibu Kota Kuno membantu memposting ulang video ini. Dia bahkan meninggalkan pesan, penemuan arkeologi besar. Jempolan. Sebagian besar orang yang memperhatikan akun resmi Universitas Ibu Kota Kuno adalah mahasiswa Universitas Ibu Kota Kuno. Sesaat, para mahasiswa Universitas Ibu Kota Kuno, khususnya mahasiswa arkeologi Universitas Ibu Kota Kuno, juga secara bertahap menyegarkan video ini.